di ruangan atas tersebut yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Orang muda tersebut terkantuk-kantuk oleh mana ia duduk di pinggir jendela atau di daun jendela, sehingga orang tersebut terjatuh ke lantai bawah. Dan orang muda tersebut dikatakan di dalam firman Tuhan ataupun di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, orang muda tersebut mati. Lalu orang banyak turun melihat bagaimana situasi orang muda tersebut, dan mereka mulai ribut melihat bagaimana kondisi orang muda tersebut. Pada saat Rasul Paulus turun dan ia mengatakan, jangan ribut. Rasul Paulus mendekati, melihat, dan ia mengatakan di dalam ayat yang ke-10, setelah ia turun ke bawah, ia merepakkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Pada saat Paulus mendekap orang muda tersebut dan merebahkan tubuhnya di atas orang muda tersebut ataupun di atas badan Eutikus, ia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali. Sebuah mujizat besar terjadi. Anak muda tersebut bangkit kembali ataupun hidup kembali. Apa firman Tuhan yang ingin sampaikan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara-saudara? Mungkin saat ini iman kerohanian kita bisa terkantuk, atau mungkin saat ini iman kerohanian kita mungkin terjatuh, atau mungkin pada saat ini iman kerohanian saya dan saudara-saudara telah mati. Pada pelajaran firman Tuhan pada saat ini mengatakan, seringkali kita sama seperti Eutikus. Seringkali kita mendekatkan diri kepada pencobaan. Seringkali kita didina-bobokan dengan angin sepoi-sepoi arus pencobaan, sehingga kita tertidur, sehingga kita terjatuh, bahkan kita mati. Lalu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 mengatakan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa ialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam orang tersebut, maka kita akan berbuah banyak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya agar iman kerohanian kita tidak terjatuh? Bagaimana caranya agar iman kerohanian kita tidak tertidur atau bahkan mati? Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 mengatakan, bila mana kita atau saya, saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah, maka kita akan terjauh ataupun terjaga, sehingga Yesus hidup di dalam kita, sehingga Kristus hidup di dalam saudara-saudara dan di dalam saya. Lalu di pasal tersebut atau di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 mengatakan, bila mana engkau tidak tinggal di dalam Kristus, bila mana saya dan saudara-saudara yang terkasih tidak tinggal di dalam Kristus, maka di dalam ayat tersebut dikatakan, maka kita akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, bagaimana caranya agar Yesus atau agar Kristus hidup di dalam kita, atau bagaimana caranya agar kita hidup di dalam Kristus. Memberikan waktu setiap hari, memberikan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, memberikan waktu berdoa secara khusus terhadap Tuhan, sehingga Tuhan ataupun Kristus boleh tinggal di dalam diri kita, ataupun boleh kita tinggal di dalam Kristus, sehingga kita berbuah. Pada saat itu Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan agar kita tidak mati. Oleh mana bila mana kita mau datang kepada Dia, Tuhan akan berkata, selayaknya Rasul Paulus pada saat menyembuhkan atau menghidupkan Eutikus, jangan ribut, bahwa ia belum mati, bahwa saya, saudara-saudara, belum mati secara kerohanian. Oleh sebab itu, biarlah Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus, sehingga kehidupan kerohanian kita tidak tertidur, tidak terjatuh, atau makan mati.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Semoga iman kerohanian kita boleh bertumbuh dan kita tidak mati secara rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita.